Gen LSM. Kembali lagi di podcast LSM, Listening Sosial Media. Bersama saya Muhammad Faiz Mumtaz dan Ibu Puji Rahayu. Nah, kali ini di B Production lagi sedang membuat project itu film ya. Jadi teman-teman yang ingin tertarik dan juga ingin mendaftarkan dirinya sebagai produser bisa klik link di atas ya teman-teman. Ya, menggantikan posisi aku ya. Iya. Bisa menggantikan Ibu Rahayu ini. Ya. Pak Is, ini kita udah kedatangan 2 tamu Yang luar biasa ya. gagah-gagah nih. Gagah banget ini ngeliatnya. Makanya hati-hati lu. Auranya juga Aura. Ya, ini kemarin aku lihat nih mereka kan bikin champion ya kemarin ya. Event. Bikin event boxing, pertandingan boxing ini ya. Aku menarik kemarin tuh. juga ngeliat tuh kemarin tuh ramai banget. Kita akan bahas saya itu nih. Bagus. Kita kulik-kulik nih. Kulik dulu kita nih. Dari sejarahnya REBC itu gimana gitu ya. Nah, kita perkenalan dulu nih. Boleh, Ini boleh. siapa nih? Datang nih sekarang. Boleh, host? Saya dulu. Ya, silakan. Oke, perkenalkan saya Faisal selaku coach REBC Boxing Team yang ada di Stadion Seruni. Dan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Faldo Bakalesta dari selaku member REBC Boxing Official Team dan panitia yang event kemarin. Iya, Termasuk yang peserta juga ya? Iya, termasuk Serta sekaligus panitia. Panitia. Iya. Tapi aku lihat masih utuh nih bentuk badannya dia. Nggak ada banyak-banyak kayak gitu. Iya, nggak banyak-banyak kayaknya. Karena menang. Kalau kalah beda cerita lagi ya. Iya, Kalau kalau beda kalah beda cerita. cerita, murung nanti. Gimana Coach kemarin eventnya? Ya, alhamdulillah berjalan dengan sesuai rencana. Bahkan bisa dikatakan lebih dari yang Di kita luar rencanakan. ekspektasi ya? Iya. Persiapan berapa lama itu kemarin Coach? Persiapan itu kita nyiapin event kurang lebih selama 2 bulan sih. 2 bulan 2 ya? bulan. Iya. Persiapannya saja itu 2 bulan. Dari berapa peserta itu akhirnya kemarin? Niatnya itu kita cuma di 40 fighter aja. Tetapi ternyata membludak gitu sampai melebihi hampir di batas itu ya? iya, di 50 kita kemarin. Tahu kemarin ini mau gue ikutin ya nih Coach? Iya, itu Banyak juga yang pemula. Bentuk badannya kan udah sesuai dia kayaknya. Segini berarti udah sesuai ya. Sesuai, udah. Cuman masih belum ini saya. Kemarin tuh kelupaan, belum submit. Belum submit nama saya jadi Belum nggak masuk di production, jadi belum tahu. Iya, belum tahu juga. Dari penjelasan jadi tahu nih sekarang ada REBC ini. Ditanya lagi. Oke, mungkin dari REBC ini saya belum tahu gitu nama kepanjangan apa akronimnya atau gimana nih sejarahnya gitu Bang. Sejarah Mungkin REBC. Bapak jelaskan. Soalnya juga baru awam sih nih, awam banget nih sebenarnya REBC itu gimana gitu. Siap. Oke, sejarah dulu ya. Sejarah Iya, REBC. sejarah dulu. Oh, mungkin panjang lah kalau diceritain semua cuma. Oh iya, Langsung ke singkat saja. REBC aja. Benar. Jadi REBC itu RE-nya itu memang pakai nama saya dan Bang Alvaro Iya. untuk RE-nya karena kita berdua yang bikin. Kemudian BC-nya itu Boxing Camp. Iya. Dari tahun berapa itu Coach? Dari tahun 2024 akhir kalau nggak salah itu. Alhamdulillah udah berjalan setahun lebih lah. Masih dibuka pembukaan itu pendaftaran masih Untuk atlet, untuk member-member. untuk member masih kita buka. Kalau untuk atlet Ya untuk atlet apalagi karena kita progresnya kan memang sebenarnya buat atlet, cuma kita nggak menutup kemungkinan buat yang pengen bugar juga bisa. kamu Yang ada pengen kesempatan tahu tuh boxing, untuk, gitu kan. untuk Biar daftar. badan sehat aja sih Bu. Saya Kalau mau jadi atlet nih nanti tadinya sama Farel. Oh iya. Auto itu. Ya. Terus kemarin Coach aku mau bahas masalah champion kemarin tuh ya. Iya, siap. Dari 50 peserta. Iya, 50 50 fighter. peserta, 50 fighter berarti 25 ya? 25 partai. Ya, 25 partai. Itu dari mana aja? Niatnya sih emang buat Cilegon doang kita bikin event. Tetapi setelah kita ngiklan gitu kan di IG ternyata banyak dari luar. Berarti bukan hanya di Cilegon saja. Bukan ya? hanya Cilegon aja, ada yang dari Serang, Tangerang, Bandung juga ada, dari Paling jauh? Sukabumi. Paling jauh kita antar negara nih, dari Timur Leste gitu. Untuk main eventnya dari Timur Leste. Wah, keren.
sih itu. Iya. Keren banget Tapi memang championnya itu dibuka untuk apa maksudnya di kategorinya itu khusus Cilegon, khusus Banten apa memang umum? Memang umum sih Oh, kita. memang umum. Makanya banyak kan dari luar pada masuk. Ya udah kita tampung gitu kan. Itu kategori apa aja tuh? Untuk kategorinya ada pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian ada umum dan ada atlet. Gitu. Kalau buat menuju kepada pertandingan tuh ada ini nggak sih Bang, kayak kelas-kelasnya gitu, ada kriteria tertentu nggak sih buat kelasnya nih? Kelas A misalkan, kelas B berapa timbangannya atau enggak berat badannya berapa gitu. Untuk menunjang pada kelas tersebut ada nggak gitu Bang? Ada dong. Ada. Cuma khusus kalau untuk pemula kan kayaknya sulit buat menurunkan berat badan gitu kan. Jadi paling kita mainnya di kelas itu aja, di kelas B segitu. Kalau untuk kategori atletnya sih banyak, kayak ada mini junior yang kecil-kecil Iya, itu, kecil-kecil. terus junior untuk yang masih sekolah, terus ada youth yang udah kuliah lah. Kemudian yang terakhir ada elit. Kalau untuk elit ini buat yang umum yang udah kayak udah bekerja atau udah berkeluarga gitu. Tapi memang semua itu kemarin pemula ya, bukan pro ya? Enggak, ada yang pemula, ada yang atlet juga. atlet juga. Kemarin termasuk kan dari Timur Leste itu termasuknya atlet termasuknya kemarin. atlet. Iya. Nah, itu pas lagi pertandingan apa diadukan antara atlet sama yang pemula itu? Apa dipisah gitu? Kita pisah sih. Pisah. Oh, Iya. kirain juga Bayangkan karena kalau pemula atlet hancur Iya. iya ya. Buatnya. Kalau atlet diketemuin sama pemula otomatis bakal beda jauh. Kalau buat sparring itu buat latihannya aja gimana? Yang misalkan pemula nih diajarin sama diajuin buat sparring bareng gitu. Oh, kalau itu udah pasti udah kita pasti itu ya, sparingin ya. Karena buat mental juga sih. buat mental ya. Kalau nggak kayak gitu kan pasti di situ-situ terus. Stuck di situ aja. Iya. Jadi udah pasti kalau sparingan sama atlet. Nah, biasanya kan kalau di olahraga seperti ini gitu kan, pastinya ada beberapa latihan yang harus dilakoni gitu buat para membernya gitu kan. Kira-kira perharinya tuh latihan apa saja gitu kan, dan apa aja gitu maksudnya. Oke. Kira-kira. Menunjang kalau di RBC kita memang udah ada jadwalnya sih. Contoh di hari Senin itu kita latihannya teknik. Iya. Kemudian di hari Rabu kita latihannya fisik. Kemudian di hari Jumat baru kita sparingan. Gitu. Itu dia member sama atlet sama latihannya? Sama. Sama. Cuma memang pasti kita bedakan. Ya mungkin ada ininya lah. Kapasitas masing-masing. Nah, kapasitasnya. Nah, ke Farel nih. Iya, boleh banget. Farel ini termasuknya atlet atau member? Kalau Farel sih udah saya katakan atlet. Udah. Iya. Kayaknya ntar lagi mau jadi coach nih. Ya, Kelihatan semoga. sih bisa juga ya. Gimana Farel? Udah gabung sama RDC udah berapa lama? Jadi awal gabung itu 2025 pertengahan 2025 ya. Di situ awal cuma emang pengen ikutan aja sih, serem nih. Kebetulan abang juga dia olahraga juga di Jakarta, boxing juga. Jadi tuh pengen ikutan juga, nyari juga di Cilegon. Nyari ternyata ada tuh RBC boxing camp. Coba masuk di situ, latihan biasa, member biasa. Gak lama disuruh coach ada event namanya kejuaraan daerah seprovinsi Banten itu. Kejurda ya namanya. Kejurda, bener banget langsung. ya di situ. Ke yang resmi. Baru masuk nih, udah Iya. disuruh tanding aja gitu ya. Cuma berpotensi gitu kan makanya dimasukkan. Gitu. Jadi di situ juga latihan juga alhamdulillah konsisten, disiplin juga, latihan fisik terus jalan dan mempunyai mental juga sih untuk ikut event yang resmi itu. Terus di situ setelah ikut event dari situ saya mempunyai kayak ada tantangan juga buat lanjut lebih dalam lagi gitu tuh. Rasanya kayak pengen kurang nih, pengen puasin lagi gitu. Dan alhamdulillah masih lanjut sampai sekarang. Berarti champion kemarin udah pertandingan keberapa tuh? Champion kemarin pertandingan ketiga. Wih, luar biasa. Iya ketiga. Dan selalu menang tuh kamu? Enggak sama. Ya namanya permainan Iya, pasti ada menang. Bener banget ya. Iya. Waktu pertama menang, waktu kejurda itu menang. Pertama menang sekali, kalah sekali. Jadi kalah di final. Iya. Dan itu nggak membuat lu buat jatuh ke down gitu ya. Enggak dong, tetap lanjut pengen semangat lagi. Dan justru itu menjadikan lu buat semangat dan juga Bener, latihan lagi motivasi buat juga. di sini ya. Bener banget. Iya, bener banget. Potensinya luar biasa. Dipegang sama Coach Faisal. Iya, Coachnya langsung Coach nih. Faisal. Gimana diajarin sama Coach Faisal?
Seru sih, menantang juga. Menantang juga. Dan itu juga kadang sering marah-marah, tapi itu kan baik buat kita sendiri gitu, bener Enggak, banget. kamu marahin ganti. Baik buat saya juga. Dan pastinya kan Coach Faisal ini ingin yang terbaik buat Iya, murid-murid bener juga banget, kan. bener Ingin banget. menjadikan murid itu lebih lah daripada coach Bener sendiri banget, gitu. iya. Luar biasa. Coach, kemarin kan itu dari beberapa kategori itu ya, atau beberapa berat badan nggak sih? Maksudnya ukurannya apa dari berat badan ya? Iya, berat badan. Jadi kalau tadi si Farah sendiri di berat badan berapa tuh? Kemarin di RBC Championship Series main di 67 kg. Itu kamu sempat diet dulu nggak? Iya pastinya diet. Udah pasti kalau Udah fighter. pasti ya? Iya. Berat jalan saya tuh di sekitar 71-72. Karena main jadi diet turun sampai 67. Gitu. Memang gitu. disesuaikan sama si lawannya ya? Fighter? Harus tetap harus Harus. sama. Iya. Kalau untuk pertandingan tuh pasti harus BB sama lawan tuh harus sama. Nggak boleh beda gitu. Kalau beda juga langsung didiskualifikasi kan? Apa gimana itu? Sebenarnya kita kasih keringanan. Keringanan sih. dulu. Iya. Karena apalagi kan kalau misalkan pemula kan balik lagi sulit buat menurunkan berat badan gitu. Kamu berat badan berapa? Saya 85. Bu. Ada lawannya nggak nih? Coach? Ada. Ada pasti. banyak. Oh, Obi. Tapi kemarin di 90 plus dia. Wah, gede lagi. Lebih gede itu. Gede. Coach, persiapan dari buat champion kemarin tuh ya selama 2 bulan itu gimana Coach rasanya? Rasanya, waduh, sulit buat dijelaskan. Dan Berdor kayaknya saya lihatnya tuh ya. Terbilang berat lah. Heeh. Untuk 2 bulan kita nyiapin event itu. Karena kan ya pertandingan boxing kan bukan sesuatu hal yang mudah ya. Benar, Resikonya itu benar, kan betul, sangat resikonya. besar gitu loh. Terus gimana itu Coach persiapannya? Baru pertama kali lagi ya? Iya, Oh, baru pertama kali kita. lagi ya. Untuk persiapannya sih, Jujur Dia sudah capek sih. tidak bisa berkata-kata. Iya. Kita sendiri aja. Mukanya udah buat banget ya. Iya. Jujur capek sih. Capek ya? Capek. Capek. Banyak hambatan, alhamdulillah tapi kita bisa menyelesaikan semua dengan lancar, alhamdulillah. Jadi si tim jadi panitia, jadi peserta juga ya. Double gitu ya. Gimana rasanya tuh? Jujur capek pasti capek, tapi ada suatu kebanggaan juga karena eventnya berjalan dengan lancar. Iya sih. Iya. Kamu mau bagi waktunya, Pasti Gimana banget. antara kamu jadi tim, berarti kan persiapan, terus kamu sendiri juga harus tanding Iya, gitu harus kan. tanding juga Gimana di itu situ. kamu bagi waktunya? Yang pasti tetap kalau misalnya emang nggak bisa diusahain pasti selalu bisa gitu untuk event ini juga. Itu juga pasti bagi waktunya juga susah kan, pasti susah banget. Kayak untuk latihan, untuk tiba-tiba habis latihan langsung dipanggil sama coach kayak, Farel ini kerjaan ini, oke siap, lanjut sampai malam, pulangnya pasti tidurnya kurang, terus besoknya latihan lagi, gitu. Pasti capek sih. Capek banget. Iya capek. Kamu kemarin jadi apa? Tim jadi apa? Kayaknya kamu kemarin megang di audio nggak sih? Iya megang Iya, audio kan, juga di bisa audio ya. ya. Audio. Nah. Gimana kok cara membagi anak-anak sendiri gitu? Gimana gitu. itu? ya balik lagi sih kita namanya tim ya. Mungkin yang satu ada yang nggak bisa dihandle sama yang lainnya gitu. Jadi dari Jadi situ berapa orang itu kemarin itu? kemarin itu untuk panitianya itu kita kisaran di 13 ya? 13 sampai 14. 13 sampai 14. Itu member semua tuh. Iya, dari kita-kita aja gitu. Oh, nggak ngambil ada orang lain gitu ya. Nah, karena ini event kita, masa sih mau dikasihin ke yang lain gitu. Nah, Tantangannya gimana gitu Bang? Tantangan dalam apa pembuatan gitu event kemarin gitu. Untuk tantangannya sih memang banyak banget. terbesar. Terbesar deh apa tuh? Terbesar apa tuh guys? Mungkin terbesarnya itu buat awalnya itu memang kita takutnya nggak berjalan dengan lancar gitu. Iya, benar banget. Itu sih tantangannya, cuma ya kita jalanin aja dulu gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah sampai lancar gitu. Sampai lancar, malah kedatangan wakil gubernur ya. Iya, Sesuatu wakil yang gubernur. biasa. Benar itu loh. Iya. Baru pertama bikin event langsung didatangi sama Wakil wakil Gubernur Banten. Jarang-jarang wakil gubernur itu bisa datang di event-event Event. gitu. Benar banget. Apa ada orang dalam gitu?
benar dalam sih, tapi lebih ke relasi. Oh, relasi. Bener banget. Iya, jadi lebih enak lah Iya, ya, lebih enak. gitu. Walaupun datangnya juga malam ya. Iya, Iya, bener. malam. Udah mau Kasihan itu atlet yang udah nungguin. Iya, udah pada bocil-bocil lagi. Iya, ada. Bocil sama yang dari Timur Leste itu kan Oh yang iya, nungguin. iya, masih dari jauh. Leste Iya. ya. Terus apa namanya kan? Aku mau nanya nih agak sensitif nih ya. Dapat dari sponsor apa? Ini kan dana kan ada lumayan nih ya, gitu menyelenggarakan si event ini gitu. Ada investor kah gitu? Ada, Iya. ada sih alhamdulillah yang nyempot kita. Memang waktu ini pendaftarannya gratis atau berbayar? Kalau untuk pendaftaran kita berbayar. Karena balik lagi kan buat Kebutuhan itu ya, kebutuhan juga. Itu untuk apa aja tuh coach? Dari pendaftaran itu mereka dapat apa aja? Untuk benefitnya. Benefitnya. Oke, untuk yang pertama mungkin kita keselamatan dulu ya dari BPJS, Ketenaga Kerjaan. Karena itu yang paling penting. Iya, itu Benar. yang paling penting. Kalau nggak ada benar-benar. itu kasihan nanti. Oh iya, Bahaya juga. bahaya. Resiko apa-apa. Resiko. Terus yang kedua ada makan fighter gitu kan. Terus ada apa lagi sih Ren? Makan factor habis itu kita Iya. juga dipinjamkan baju tanding. Lalu sebagai ada kategori harganya ya. Itu kita mendapatkan plakat. Plakat tuh yang warna biru itu. Plakat, medali, Jadi sertifikat. yang kalah ataupun yang menang dapat Dapat semua? sertifikat. Dapat kalau sertifikat Sertifikat sama sama medali, medali. pasti itu. semua Medali ya. Tapi kalau plakat Untuk untuk yang yang menang. menang aja. iya. Itu yang beda. Berarti itu istilahnya pemasaran bukan bang? Kalau disilatkan pemasaran gitu, setiap lombanya ketika ada yang kalah atau menang dapat juga gitu medali dan juga. Iya sih udah. Pasti itu tuh. Udah pasti. Oke. Untuk kenang-kenangan lah ya. Kenang-kenangan gitu ya. Kasihan juga gitu kan. Udah berusaha dia kan terbaik mungkin. Iya. Terbaik mungkin. Farhan, kamu kemarin fight tanding sama dari mana tuh? Tanding sama dari mana? Heeh. Kebetulan tanding sama dari camp sendiri. Iya, karena ada karenanya nih. Tadi kan emang saya niatnya emang pengen jadi panitia aja. Tetapi teman dari camp saya ini lawannya tuh tiba-tiba cancel. Ya cancel. Menggantikan posisi. Iya menggantikan karena Dadakan emang tuh. apa? Dadakan. Dadakan karena Iya, emang itu Hamin- juga kebetulan Iya. dari luar juga sih dari Jawa Timur Dari kalau Jawa nggak Timur. salah. Oh, jauh. Iya, jadi ada tugas buat jadi tim SAR, makanya di cancel. Sedangkan waktunya udah mepet. Kita nggak bisa nyari fighter nih. Akhirnya ya udah dari camp kita. Gitu. Kamunya sih belum ketahuan. Keren aja ya pas kemarin ya. Ada. Biar di babak belur juga nggak apa-apa. Kenang-kenangan dia babak belur tuh. Saya menang. Alhamdulillah menang gitu. Terus lawannya gimana sesama temen? Ini kan kalau sama Iya. orang yang nggak dikenal mungkin lebih gampang lah ya. Iya, Mas, ya. benar-benar. Kalau sesama temen nih gimana? Jadi pasti tetap ada kapasitasnya masing-masing juga sih kayak nggak ngeluarin 100% karena sama teman sendiri karena nggak sama bisa teman ya sendiri. gitu kan Iya. enakan juga ya jadi kayak nggak keluar semua lah ibaratkan dari 100% tuh cuma ngeluarin di 60-50% saja gitu aja sih. Jadi lebih enak sama temen sendiri atau sama orang lain? Sama yang nggak kenal sih karena emang lebih Oh, jadi kalau tojok-tojokan juga nggak masalah. Iya, bener banget bener banget Karena gregetnya juga Lebih beda. greget ya? Iya. beda pasti ya. Gitu. Terus ada kategori perempuan ya sih kemarin itu kan? Ada kemarin itu kita ada 6 fighter. Di yang 3 perempuan? partai yang perempuan itu. Gitu. Gimana tuh? Sama aja tetap. Apa ada kalau buat perempuan ada tertentu nggak? Sama aja sih. Sama aja. Iya, sama aja. Itu dari RBC juga apa? Ada yang dari RBC, ada yang dari luar juga. Dan kebetulan juga ada atlet dari Pandeglang yang Atlet perempuan. dari Pandeglang. Iya, dilawan kan juga dengan atlet juga gitu. Iya. Sangat pecah sih. Oh iya, aku nggak ngeliat itu yang masa perempuan tuh. Ini. Kalau dari RBC sendiri yang tanding berapa orang? Dari RBC ya. Berapa sih? Sekitar 10. Ada 10. Iya. Jadi kayak pelengkap aja gitu kali ya. Iya, ngisi aja, ngisi kelas kosong aja. Biar ada tandingannya lah gitu Iya, lah ya. benar. Faiz, kamu mau bertanya apa Nah, lagi? ya kan kalau tinju ini kan ini tinju kan ya, boxing. Iya, kan? boxing, Ya. Tinju ini di Indonesia tuh merupakan di dunia lah olahraga yang berisiko sangat tinggi gitu kan. Ya. Gimana tuh Bang kalau misalkan standar keamanan dan juga tim medis yang disiapkan oleh RBC gitu ketika pertandingan kemarin gitu. Apa sih itunya persiapannya? Persiapannya. Iya, yang meyakinkan orang tuh saya ikut ini supaya ya ada keselamatan juga terjamin gitu kan. Ya, balik lagi sih untuk tadi yang benefit
yang BPJS Iya, tadi. BPJS itu tadi, Iya, oke. itu kan mendukung banget ya. Maksudnya kalau kita terjadi kecelakaan, ya kita udah siapin nih BPJS-nya gitu. Tapi memang di setiap pertandingan harus seperti itu ya? Pasti harus ada, persyaratannya? pasti harus ada. Kalau untuk yang tahu gitu kan, tahu aturannya, memang harus ada BPJS. BPJS, iya. Dan BPJS kita juga disupport sama rumah sakit dari Hermina Cilegon. Saya thank you rumah sakit Rumah Hermina. sakit, rumah sakit Hermina Cilegon. Ya kan kemarin itu sempat ada dua peserta ya yang agak lumayan berat ya. Deg-degan gak coach? Ya deg-degan sih, deg-degan pasti. Namanya kita panitia, Iya, kita harus sebagai iya, daerah. iya. Soalnya saya aja yang bukan panitia ikut deg-degan loh gitu nih ya. Ikut ini gimana nih? Ada apa nih gitu kan? Takut kenapa-napa gitu Iya, kan. makanya kan diperlukan BPJS Ya, biar bener. enak. Tapi udah aman semua ya. Alhamdulillah aman semua. Dan dua-duanya dari RBC ya? Dua-duanya. Iya nggak sih? Iya. Oh iya, Rio dua-duanya iya. Si Alip Sama Rio itu. sama Rio. Iya, dari RBC juga. Itu kenapa tuh coach? Kalau dari coach Faisal nih melihat nih mereka. Kalau untuk yang satu memang kurang persiapannya. Karena memang dia pas latihan itu dia jarang. Jadi dia fokusnya ke kerjaan. Jadi belum bisa ngebagi waktunya. waktu. Tapi dia pengen main gitu. Akhirnya kan ya berbeda lah kalau kurang persiapannya. Itu salah satu jadi faktor yang terbesar juga kalau misalnya untuk kita mau pertandingan tapi kita tidak latihan. Itu sangat ngaruh banget. Yang alhasil kita bakal mempunyai resiko sebesar ini. Iya, jadi kita kalau untuk mempersiapkan pertandingan kita harus latihan, disiplin, dan tidak boleh ada yang terskip sih. Gitu. Kalau untuk mau pertandingan gitu. Jadi harus pola tidur, pola makan. Benar, harus terjaga banget. Pola isi dompet nggak coach? Itu nomor satu sih. Mempengaruhi nggak itu? Mempengaruhi, Mempengaruhi. Jadi mereka itu kan kurang istirahat atau kurang latihan lah ya. Gitu. Kurang latihan. Atau ada faktor dari memang lawannya nggak sebanding gitu kan? Kita sebanding semua. Sebanding lawannya. semua? Iya, karena dari berat badan sama gitu kan. Jadi patokannya itu memang dari berat badan. Iya, dari berat badan kita patokannya. Gitu. Wah, Kalau kategori kan memang kita udah bedakan gitu. Jadi dia masuknya ke kategori mana, ya berarti dia udah siap di situ. Nah, kalau misalnya gini, berat badan sama tapi dia lebih ke pro gitu. Jadi masalah nggak? Kalau pro, kita nggak menerima pro sih, hanya amatir aja. Iya. Tapi memang ketahuan, misalnya kalau ada yang bohong gitu. Ketahuan sih. Ketahuan sih ya? Iya, bisa dari sosial media, bisa kita telusurin. Gitu. Terus kalau udah kayak gitu diskualifikasi. Iya, paling kita nggak menerima pas pendaftarannya aja, gitu kan. Tapi kalau Dari udah tanding taunya ketahuan dia lebih jago gitu. ternyata dia pro gitu. Pro Gimana tuh? gimana? Dan itu juga balik lagi sih, kan kalau misalnya dia udah daftar nih, pasti kan kalau misalnya untuk pro, nggak mungkin tiba-tiba daftar ke pemula, pasti kan daftar yang udah antar camp atau atlet gitu, pasti kita lawankan dengan atlet juga, dan pasti itu juga perlawanan juga bakal sengit juga gitu, sama yang bisa dibilang sama kakak yang pro itu, pasti lawannya juga kita lawankan dengan Yang orang pro. yang bisa dibilang yang udah atlet juga gitu tuh, jadi gitu sih. Ya kan kalau ngeliatnya kalau nggak seimbang kan kasihan babak belur coy. Kasihan. Kayak aku bilang, aduh, aku yang gitu kayak gak sanggup gitu. Tapi itu pertama kali nonton? Iya, aku pertama kali nonton pertandingan boxing kemarin itu bener-bener dia, oh gini ya. Jadi ikut apa ya? Ikut deg-degan. Ya pasti ikut deg-degan. Pasti. Jadi orang digebukin gitu gimana ya rasanya? Gimana rasanya Tel? Kalau di atas ring. Pasti kalau misalnya untuk pertama kali pasti benar-benar nervous banget sih, nervous banget, pasti takut kayak demam panggung nih, ibarat katanya kayak gerget gitu, gergetan gitu tuh, jadi kayak nggak keluar semua. Tapi kalau misalnya udah punya jam terbang, udah pernah naik di atas ring, itu tuh pasti bakal lebih relax, bakal lebih tenang lagi. Jadi kayak kita udah di atas ring tuh udah benar-benar kayak ngerasa biasa aja dibanding sama yang pertama banget
naik di atas ring. Kayak saya pertama tuh saya bener-bener kayak takut, gemeteran gitu. Pasti itu. Pasti lihat orang-orang diteriakin kan. Kadang kalau misalnya supporternya lawan lebih Wah, banyak bener pasti ya. lebih ngedon Ngedon gitu. juga. Bener banget, iya ngedon. Terus kemarin kamu bawa supporter berapa ribu? Dikit aja sih, tapi yang penting mah ketenangan di atas ringnya. Oh, iya. Penguasaan lapangan juga ya. Iya, pemasangan juga. Berarti kemarin ini kan dilatih sama coach. Iya, bukan Pas Faisal. waktu tadi berarti coach harus ada di sampingnya si atlet. Oh, kebetulan enggak. Enggak. Karena Enggak. memang kan saya kan megang yang lain juga, megang gitu. juga. Jadi nggak bisa megangin untuk atlet-atlet. Tapi ngelatih. Bisa cornerin. Latih. Kalau ngelatih ya Sebelum tanding itu memang coach Faisal yang Faisal, ngelatih. iya. Gitu. Dan saya untuk yang megang di samping ring itu ada teman dari camp juga, yang satu yang dilatih sama coach Faisal juga. Jadi masih ada gitu. asistennya coach Faisal Iya, ya. bisa dibilang gitu. Mungkin minum dulu Bu. Aku sih. Oh iya, Oh iya, boleh. ini bisa diminum. Iya, minum ya. Iya. Kayaknya yang tegang kamu. Soalnya depannya semua. Sudah tegang dari tadi. Tapi untuk kakak gimana pas pertama kali banget nih ikut ngelihat event boxing ya di Iya. apalagi di Cilegon ya? Bener, bener. Gimana kesannya? Apakah eventnya bagus atau Bagus seperti sih, apa? aku bilang karena kan sebelum event itu kan sempat tadang ke sini ya, jadi tahu lah persiapannya seperti apa gitu kan. Aku juga mantau banget tuh sosial medianya gitu, jadi kebetulan juga banyak yang kenal juga ya coach ya. Dari MBC kan teman-teman juga, jadi ya aku bilang ini keren nih bisa sampai apa namanya kedatangan sama wakil gubernur, Iya, terus iya. pesertanya juga banyak, Banyak. terus sampai dari jauh-jauh gitu Iya, kan. jauh-jauh. Wah, Antusiasme keren sama nih gitu kan. Kan ya itu apa namanya deg-degan itu ya. Deg-degan ya, ya Deg-degan ngelihat itu tuh akhirnya. Dipukul-pukul Iya, gitu. sampai pingsan-pingsan itu kan. Waduh kita tuh aku kebayang aku kalau jadi panitia kayak stres ya. Iya. Stres gak sih kan? Kita sih guys. ya bisa dibilang stres ya. Stres. Itu setiap sebelum ada tandingan ada face off gitu ya. Ada nggak tuh Bang? Ada. Ada. Iya. Nah itu murni emang scripternya itu atau emang ada tensi dari para pemain gitu buat memancing emosi atau enggak pancing gimana gitu Bang? Itu emang benar-benar murni apa yang udah di skenarioin gitu dari sananya. Memang murni sih. Murni itu. Karena kita face off-nya juga di hari itu juga di pagi. Karena balik lagi kan kita banyak yang jauh-jauh. Jadi kalau misalkan di hari sebelum event kasihan juga kan. Harus nginep dulu. Kosnya kan. lebih banyak ya. Benar ya. Jadi Masih minum dulu kan? ya ini dari minuman dari seger itu ya Bu. Ini sehat loh. Ini bukan minuman walaupun warna-warni begini tapi gulanya gula singkong kos. Gula singkong. Iya, jadi Mantap untuk nih. atlet-atlet ini mah tetap aman. Aman. Diminum ya. Tidak bikin diabetes. Silakan. Siap diminum. Seger ya. Seger dong. Seseger itu. Seseger itu. Seger itu. Jadi nanti kalau bikin event lagi bisa nih. Bisa. Bisa disenggol-senggol gitu ya. Bisa nih. Rencana mau bikin event lagi nggak, Coach? Pasti ada. Pastinya ada Vol 2. Iya, karena namanya series ya. Iya, Gitu. series. Jadi ada seri 1, seri 2 udah kayak kita bikin film aja. Iya. Kebetulan memang udah banyak juga yang nanyain. Iya, Ada follow-nya enggak? Ada follow-nya enggak? Gitu. Berarti nanti kemungkinan bisa lebih banyak lagi nih ya besok. Bisa jadi. Kira-kira Karena di memang- bulan apa nih? Iya. Kayaknya stres gua belum hilang. belum hilang. Apa butuh investor lagi untuk Ya, boleh. Aduh. Kita saya kita. Dia Mas udah Faiz dengerin nih. mau kayaknya ini. Udah saya jadi ini ya. investor. Saya titip satu nih ya. Tolong dilihat dengan Gimana baik. Mas Faiz? Mau jadi investor? Apa mau jadi ini pemain? Mau jadi atlet? Jadi penonton aja lah. Penonton aja Iya saya. lagi. Gua aja mau ikutan ya. Bukan dong. Sama presidennya nanti kita ya. Lawannya. Produsernya lawan sama presidennya di misi. Presiden. Seru banget nih. Terus kemarin apa sih ini Bu? Persiapan untuk pesertanya sendiri nih kalau sebelum tanding apa aja? Persiapan sebelum bertanding. Heeh. Paling ya yang pertama itu memang kita persiapin latihan tipis-tipis dulu.
Jadi ya kayak pemanasan mah pasti ya harus. Terus kayak shadow box gitu. Apa tuh? Jadi pukulan bayangan. Oh, Jadi biar terbiasa biar gak kaku nanti di atas ring gitu. gitu. Terus apa lagi? Terus sama paddingan-paddingan. Nah, Jadi untuk paddingan-paddingan itu biar kita tahu targetnya gitu. kamu udah mulai tertarik belum? Belum. Jadi Ini kan memang- berat badan saya kan lebih nih Bang ya. Iya. Kalau buat masuk ke kelas 75 lah misalkan 70-an lah gitu. Gimana sih tips and triknya supaya cepet gitu Bang? Saya susah banget buat diet itu susah banget makanya. Itu punya cara tersendiri sih. Iya, Dan kebetulan saya juga cerita juga ya. Iya, Saya dulu sebelumnya tuh berat badan saya 86. Oh iya. 86. Saya diet sekitar 3 bulan saya turun 68 kilo. Oh ya apa aja itu Bang? 68 kilo. Kamu diapain aja? Itu sebelum masuk boxing. Sebelum masuk boxing. Iya. Jadi di situ terlalu over juga sih dietnya. Kayak makan cuma sekali, malam itu kita nggak makan sama sekali. Dari situ tuh tumbang sampai 3 kali. Tumbang 3 kali sakit, demam ini gara-gara emang kaget sih pasti tubuhnya juga kan. Terus dari 68 itu udah normal lagi, santai pelan-pelan lagi, naik lagi. Nah, setelah masuk boxing sekitar berat badan 75, main di 67. Nah, itu diet lagi di situ. Kita pokoknya ngutamain makan makanan yang berprotein, jangan yang berlemak, nggak berminyak, tepung-tepungan, lalu diiringi dengan latihan, kardio, seperti itu. Dan makan gorengan. Itu teman-teman yang buat diet. Berarti di samping latih juga beliau ini mengatur pola makan. Iya pasti. Coach Faisal. Coach Faisal juga pasti suka mengingatkan, jangan makan nanti over gitu. Apalagi kalau misalnya besok mau nembang. Pasti dicek terus kan sebelum Hamin seminggu atau Hamin 3 hari. Coba cek BB-nya, dicek BB-nya masih over. Nanti pokoknya ditambah latihan lagi sama Coach Faisal, tambah latihan lagi. Iya, kalau bisa gitu. Besoknya latihan lagi, makannya dijaga lagi. Tentara ya? Kayak emang keras juga sih. Karena kita nggak mau lah sebagai pelatih nggak mau atlet kita nanti jadi samsak hidup di atas ring. Dipukulin sama lawan gitu kan. Jadi ada perlawanan gitu ya. Iya. Jadi kita latihnya betul-betul gitu. Pasti ada latihan tambahan kalau misalkan mau ada event itu. Nih Coach Faisal sendiri nih dari tahun berapa nih mulai terjun di dunia perboksingan? gitu. Seru sih. Seru. Kita ulas tuh. Oke. Kalau saya ikut tinju itu pertama kali di 2014. Waktu itu saya masih kelas 5 SD. Wih. Masih SD, masih kecil kayak kemarin itu ya. Ini junior. Tadi dia kita udah kesini loh sebelum saya. Iya. Barusan aja. Baru sambung. Iya, yang katanya boxing itu keras gini gitu kan. menakutkan gitu ya, Apa, Coach, ya. masyarakat. Ternyata pas dilakuin aman-aman aja. Yang penting kita tahu prosedurnya gitu. Itu untuk jadi atlet ya dari 2014 sampai 2022. Terakhir main itu saya di Tangerang. Waktu itu Porprov yang umumnya. Terus mulai ngelatih itu di tahun 2022 ke atasnya. Maksudnya sehabis jadi atlet, sehabis bertanding itu ternyata udah selesai gitu tuh, udah nggak ada pertandingan lagi. Akhirnya nyoba-nyoba ngelatih, ternyata ya seru gitu ngelatih. Akhirnya keterusan. Iya. Berarti dari mulai Coach Faisal bertanding nih ya, bertanding awal di umur berapa tuh? Pertandingan awal. Ya itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD itu 12. pertandingan. Sampai terakhir itu kalau dihitung udah berapa kali pertandingan Bang? Waduh, berapa ya? Kalau itu nggak pernah ngitungin. Iya. Pokoknya berjejer aja tuh medali itu ya di pertandingan penuh aja nih ya. Sampai 50 lebih pasti. 50 Iya, alhamdulillah. Sering juga bertanding. Apalagi kalau masih pelajar itu banyak banget itu event-event. Event-event untuk pelajar. Paling berat pertandingan paling berat. Pertandingan paling berat. Mungkin waktu kejuaraan nasional yang di Medan sih. Itu bener-bener paling berat itu lawannya. Berarti Coach Faisal itu udah jadi atlet Banten ya? Alhamdulillah udah pernah juga. Udah turun di nasional bawa Banten. Banten tuh. Sebabak belur apa Pak?
Itu masih hidup. Paling babak belur. Tapi kayaknya nggak tahu deh, utuh nggak sih? Aman, Aman. babak belur sih enggak, paling ya kita kena pukul aja gitu, enggak sampai babak belur sampai darahan ataupun sampai cedera lainnya enggak. Karena balik lagi kita tahu prosedurnya, jadi alhamdulillah aman gitu. Tuh. Kecuali kalau kita nggak tahu prosedurnya, mungkin kayak berantem di jalanan gitu kan, itu yang bahaya. Jadi kalau misalkan bertanding di boxing ya kita ada aturannya, ada wasitnya juga. Jadi udah pasti. Jadi nggak asal Berasal gitu ya. nggak asal dong. Dari mulai pukulan aja kita apa sih diperingatin gitu sama wasit kalau misalkan kita mukulnya salah. Gitu. Karena ada tekniknya juga kan di boxing. Iya. Berbicara tentang teknik itu Bu. Penasaran deh. Iya. Saya mau masuk nih misalkan ya kan masuk Iya. gitu ya. Masuk boxing apa itu yang pertama kali diajarkan ketika saya masuk gitu Pak Coach? Untuk pertama kali kalau untuk pemula itu minimal latihan dasar dulu. Dasar langkah kaki, kemudian dasar pukulan juga gitu. Jadi kita nggak langsung suruh mukul gini-gini, enggak. Cabang-cabang kayak. Iya, minimal harus tahu dulu teknik dasarnya, baru kita ke yang lainnya gitu. Itu diajarin berarti ya. Pasti. Iya. Berapa lama kok biasanya dari mereka baru masuk nih ya, sampai mau tanding lah gitu biasanya? Kalau untuk dari pemula itu minimal itu di 3 bulan sih, baru bisa buat bertanding. Soalnya kalau masih di bawah 3 bulan itu kasihan. Gitu kan. Pasti babak belur. Kaget nanti. Yang ada bisa jadi down juga. Mentalnya ya. Apa gua main boxing? Udah lagi deh. Jadi kalau udah 3 bulan biasanya udah rada mateng lah. Ya. Jadi udah aman. Udah tahu tekniknya dan yang lainnya. Banyak sih kan ada Ini teknik. kayaknya udah mulai saya lihat udah mulai agak tertarik. Iya. Tapi kita panas-panasin ya. Tertarik Bu. Farel sendiri deh. Mau kayaknya udah sampai sini deh gitu. Apa mau ada tantangan lagi yang lebih besar gitu? Kalau misalnya untuk lanjut, pengen tetap lanjut sih. Tetap latihan terus, konsisten, tetap disiplin terus, dan bisa bantu-bantu juga, bantu-bantu Coach Faisal juga untuk bantu ngelatih juga kalau misalnya emang udah punya ini, udah punya Pengalaman yang lebih pengalaman banyak. banyak. Sekarang Iya. udah mulai ikut-ikut ngelatih? Itu sih masih di training ya Coach Faisal ya. Kayak kemarin tuh dilatih tentang kita belajar padding gitu tuh, untuk nanti paddingin anak-anak yang baru atau apa gitu. Pasti kan kita yang udah lama juga harus ngebantu anak-anak yang baru juga. Kan kalau misalnya Coach Faisal sendiri yang latih sendiri, kita membernya ada sekitar 15-20 pasti kewalahan juga. Jadi yang lama-lama juga harus ikut membantuin gitu. Dan untuk kalau pengen sampai sini aja kayaknya enggak deh. Boxing itu udah jadi lifestyle dari buat Farel gitu. Iya, karena emang Lifestyle bro. karena emang seseru itu sih, seseru itu. Tapi memang kalau kegiatan sehari-hari? Karena hari itu Farel sebelumnya kuliah, kerja dan latihan. Jadi benar-benar setiap hari itu nggak ada hari libur. Pasti kalau misalnya habis kuliah kerja latihan. Kalau nggak latihan ya kerja. Jadi kayak nggak ada untuk istirahat buat badan gitu sih. Emang udah obses sama olahraga juga. Ini ceweknya protes nggak? Ini mbak-mbak yang di depan ini? Oh bukan ya? Bukan, Oh, bukan. Salah satu member. Atlet kita juga. iya. Jadi pertama kali RBC terbit itu beliau ini atletnya. cewek. Salah satu atlet RBC perempuan ya. RBC. Jadi apa aja nih yang bisa diambil pelajarannya dari Coach Faisal untuk Farel? Dari mulai apa nih? Dari mulai tentang boxing atau latihan atau apa? Ya tentang semuanya. Semuanya. Yang pertama Farel datang tuh untuk latihan ketemu sama Coach Faisal ya. Jadi pertama untuk dilatih awal banget kayak tentang dasar dulu yang tadi Coach Faisal bilang, untuk dasar dari kaki atau tangan gitu. Pokoknya awal itu pasti dibedakan sama orang-orang yang udah lama. Dipisah dulu untuk di awal latihan yang baru-baru, baru bisa digabung sama yang udah lama. Iya bener banget, karena pasti kapasitasnya beda kan. Nggak bisa disamakan juga. Terus setelah itu juga lihat Coach Faisal tuh gimana ya,
keren sih coach Faisal sih. Gak usah takut-takut lu. Jujur kalau coach Faisal ngedidiknya keras juga, keras gitu. Kayak kadang ada latihan tambahan, kalau misalnya salah juga dimarahin gitu. Tapi itu kan baik buat kita sendiri juga kan, untuk progres kita ke depannya. Iya benar banget. Jadi kayak coach Faisal marah-marah karena emang buat kita jadi lebih baik lagi gitu. Udah di hatinya itu ngomong gitu. Iya. Tapi coach itu malah tadi coach Faisal sampai pernah bilang gini, "Gak apa-apa kamu benci saya, yang penting saya tetap ngebuat kamu jadi lebih baik lagi gitu." Gak apa-apa kamu benci saya, kata coach Faisal. Masih ingat banget kata-katanya. Gak apa-apa kalau mau benci gitu. Yang penting tetap pada tujuan saya. Si atlet ini ya minimal harus berprestasi. Gitu. Coach, member terkecil usia berapa? Member terkecil. Untuk saat ini sih di kelas berapa sih? Di kelas 3 SMP. 3 SMP, Iya. paling kecil tuh. Tapi memang kemarin pas waktu pertandingan kemarin itu memang ada kelas untuk anak-anak? Ada itu, karena udah ada yang booking sih katanya. Kelas kecil katanya buat anak kecil, buat mini junior katanya. Tolong disiapkan, udah ada atletnya katanya. Memang bukan dari camp kita sih. Cuma ya udah kita tampung gitu kan buat meramaikan juga. Beramai juga ya. Gitu. Jadi satu hal yang bikin menarik ya. Iya, menarik. Karena saya juga bisa flashback juga sih. Dulu saya pertama kali tanding kayak gitu. Seusia itu ya. Seusia itu. Kecil tonton kan rame gitu. Kalau Farel, orang tua mendukung nggak? Nah, jujur kalau ibu enggak. Ya pasti kan ibu pasti khawatir sama anaknya sendiri di tapi kalau untuk papa tuh pasti ngedukung banget. Tapi kalau misalnya para habis latihan, pasti selalu dimintain video sparringnya. Gitu. Coba kemarin tadi sparringnya, coba lihat videonya. Seneng tuh pasti dinilai gitu. Paling kurang ini, oke gitu. Sampai kemarin tuh nemenin sampai selesai apa-apa. Kalau ibu takut-takut aja. Kadang nggak pernah ngedukung gitu. Cuma makin lama udah capek kayaknya, jadi kayak udah makanya juga. Apalagi gitu. kalau anaknya berprestasi Iya, ya. seneng Bener banget. bisa membuktikan Iya, nih. benar banget. Bisa terobati lah rasa takutnya jadi Rasa gara-gara takutnya. berprestasi itu. Tapi kalau ngeliat bojok-bojok itu tetap aja. Iya, namanya orang tua ya. Iya, Bener. Coach, kan kalau boxing itu kan memang lukanya mungkin ya, itu kan nggak kelihatan di luarnya ya. Iya. Yang lebih bahaya itu kan di dalamnya. Di tuh. dalam. Kalau menurut Coach itu gimana tuh? Kalau menurut saya Iya. gimana ya? Ya emang sebenarnya bahaya juga sih itu. Cuma ya itu karena kita mentalnya petarung ya. Jadi ya udah siap menerima resikonya. Gitu. Kamu siap? Siap dong Mas. Kan emang Sampai ke tingkat nasional, internasional? insya Allah. Amin. Kalau nggak ada hambatan ya. Iya. Amin. Walaupun ada hambatan dari orang tua, Bisa bicarakan baik-baik. Mama, tolong ya Mama. Kamu sendiri gimana tuh kira-kira? Belum siap. Besok langsung latihan ya. Si Faris aja belum ketarik-tarik gini ya. Pembelinya udah berapa orang nih sekarang Coach? Semakin bertambah kan? Alhamdulillah sih makin bertambah. Apalagi kemarin Setelah setelah ini mungkin karena masih baru gitu ya. Maksudnya eventnya baru kemarin gitu kan. Jadi belum ada penambahan sih kalau habis event. Tapi pas sebelum event alhamdulillah banyak. Kita waktu itu di paling banyaknya itu di hari itu juga ada di 25. 25. Itu 25 satu kelas tuh? orang. Iya. Satu hari itu. itu yang member ini baru-baru. Iya, banyak yang baru-baru juga. Itu kok saya sendiri yang pegang satu kelas itu. Berdua Sama Faro. sama Bang Alvaro. Karena balik lagi kan, kalau sebanyak itu nggak mungkin saya Iya. pegang sendiri gitu kan. Iya. Biasanya satu kali latihan berapa jam itu? Kita maksimal di 2 sampai 3 jam sih. Untuk sebanyak itu ya? Iya, Oh. sebanyak itu. Jadi satu orang ini bisa berapa kali peding Coach? Kalau latihan? Kalau latihan bisa sampai 3 kali sih. 3 kali peding, 3 sampai 4 kali putar ya? Iya. Apa lagi? Iya.
Kalau RBC sendiri tuh yang lihat potensi atlet tinju yang ada di Indonesia nih kan ya. Gimana sih buat menarik nih, khususnya buat daerah-daerah yang kurang tersorot gitu nih. Gimana gitu supaya orang-orang tertarik daripada RBC sendiri, apalagi tinju ini gitu ya, biarin semakin dindingin naik gitu gimana? Ada nggak gitu? Pasti ada sih itu. Ya. Ya yang pertama minimal kita dari sosial media dulu. Kalau dari sosial media udah kita lakukan, mungkin dari omongan ke omongan. Ya, salah satunya ini nih lewat podcast kita ya. Semoga aja yang nonton nih boleh gabung. Langsung. Ya, itu sih. Ini salah satu sih untuk RBC bisa terkenal juga dari podcast ini, bener banget ya. Kita dikasih panggung ya Bang. Jadi kita kalau latihan gratis ya, Mas? Gratis Bisa kan? Oh, gratis padahal. Coba. Trialnya gratis. Boleh, nggak apa-apa. Selanjutnya bayar lah ya. Kamu udah berapa lama berarti? Sekitar mau jalan setahun sih. Oh, mau jalan Cuma setahun. belum sampai setahun ya. Mau jalan setahun. Ada rasa bosan nggak? Nah, itu. Bukan bosan ya, lebih ke mood sih. Kadang nggak mood, kayak sebelum latihan tuh kayak, aduh mager gitu. Kadang pasti ada omongan gitu. Iya pasti lah ya. Kalau bosen sih mungkin namanya manusia. Manusia. Benar, ya wajar ya. Karena Cuma kan balik aku lagi capek. ke orangnya gitu kan. Kalau orangnya punya mental juara, udah pasti balik lagi, latihan lagi. Iya. Gimana kamu Farhan cara mengatasi kadang-kadang lagi mood swing? Udah kayak orang PMS lu. Ya gimana ya? Yang pertama tuh saya juga suka lihat sosial media tentang video boxing gitu tuh. Di situ kalau misalnya ngeliatin terus jadi semangat untuk latihan gitu. Dan cuma kalau misalnya kemarin habis tanding tuh lihat kalah pasti kayak panas gitu. Pengen latihan lagi dan untuk juga memperbaikin diri juga gitu untuk kedepannya. Apa kamu bikin AI kayak Obi itu? Pakai sabuk gitu. Atlet dunia gitu. Iya, itu salah satu buat termotivasi buat latihan juga sih itu. Kalau treatment dari Coach Faisal nih kalau ngelihat apa namanya anak-anak mulai agak mager, agak males, agak moodnya nggak bagus gitu kan? Mungkin kalau untuk yang di tempat latihan Iya. ya, kalau untuk di tempat latihan mungkin saya kasih motivasi. Itu sih yang paling utama. Apalagi kan yang dihadapin anak-anak Gen Z kan Iya. tidak semudah itu ya. Pak. Tidak semudah Ya, itu. tidak Apalagi semudah kan itu. setiap orang pasti beda Iya. cara juga kan, beda pemikiran beda juga. karakter gitu. Makanya ya itu kita kasih motivasi. Kalau misalkan ini mungkin kalau misalkan saya nggak bisa gitu, mungkin dari sama teman-teman. Gitu. Diajak karaokean dulu gitu. Iya. Iya. Karena kita latihan juga bukan hanya di camp aja sih. Kadang kita latihan ke pantai juga. Jadi biar mengurangi rasa bosan. mengurangi rasa Itu. bosan. Biar ada healing-healing juga kan otaknya. Healing tipis-tipis. Kayak coachnya juga pasti capek juga ya. Mas? Ya. Cuma ya itu balik lagi. Ini yang saya ambil berarti saya harus menerima resikonya. Itu. Dari RIBC sendiri nih yang akhirnya udah menjadi atlet ibu kota lah, oh bukan ibu kota lah, atlet Daerah. atlet daerah. Nih udah ada belum coach? Alhamdulillah udah ada. Termasuk kemarin yang ke Jorda, yang Farel itu udah termasuknya ke daerah itu. Bawa nama kota Cilegon. Bawa Bawa kota Cilegon. Waktu itu RBC kan bawa 6 fighter, alhamdulillah 4 emas, yang 2 perak. Itu seprovinsi Banten. Ya kemarin kita mau undang belum bisa itu ya. Iya. Kejutan terakhir itu ya. Kalian bawa apa? Bawa diri baik. Ya alhamdulillah masih perak sih. Ya. Tapi bagus. Iya, Ini bagus. pertama kali debut gitu kan. Masuk Dari ke perak perak. seprovinsi Banten itu udah termasuknya bagus banget. Itu kemarin sama mana lawannya? Yang pertama lawan Pandeglang, alhamdulillah menang dan final ketemu sama Serang. Ya di situ. Itu juga pertama kali banget naik ke atas ring. Nah di situ yang Farel tadi bilang nervous pastinya. Pas waktu sama Pandeglang menang nih. Menang, alhamdulillah. Pas waktu Serang nih ya. Final ketemu sama Serang. Iya itu. Berarti memang ada finalnya juga coach? Ada kalau event-event yang resmi, Resmi, kayak gitu. bener. Di hari yang sama? Oh,
Beda dong. Oh beda iya hari. dong, kalau di hari yang Karena mana? di boxing itu nggak bisa di hari yang sama di pertandingan 2 kali Iya, sampai 3 bener. kali itu nggak bisa. Wah, itu udah babak belur ya. Bok dulu Iya. Harus ada istirahatnya kalau di Berapa boxing. hari biasanya Coach? Minimal ya itu sehari. Oh, jeda ya, Ada jeda. nggak bisa dipaksa. Nggak bisa kalau di boxing. Jadi pemenang setelah pemenang nanti diadu lagi. Iya. Buat di final. Itu perbedaannya sih, kayak event resmi sama event open. Kalau kita tuh yang kita buat tuh kemarin event open, jadi sekali tanding aja. Nah, kalau misalnya resmi kita kayak untuk memperebutkan juara daerah atau provinsi, pasti kita ditandingkan beberapa kali. Iya, itu perbedaannya. Event open sama event resmi gitu dia. Kamu gimana rasanya sekarang sudah menjadi atlet daerah kan? Atlet daerah. Seneng-seneng sih, tapi pasti harus ada tanggung jawab juga. Iya, tanggung jawab juga untuk ya harus mengharumkan nama daerah sendiri gitu juga kan. Kalau kalah juga kayak kecewa pastinya. Walaupun udah ngasih terbaik tapi nggak maksimal pasti kecewa gitu sih. Tapi dukungan dari pemerintah daerah sendiri ini yang mau merasakan gimana? Ya bagus sih. Bagus sih. Ah, itu nggak apa-apa. Cukup bagus sih. Alhamdulillah juga kemarin dapat anggaran juga buat atlet. Iya. Cuma ya nggak bisa dibilang. Ya gitu deh Ya ya. gitu ya. Semoga bisa diperbaiki lagi, bisa lebih treat lagi sih untuk atlet yang membawa nama daerah gitu. Semoga ya. Amin. Amin, amin. Amin. Iya. Ini supaya Anda tidak tegang ya bawa nama daerah, boleh dicemilin dulu. Siap. Rasanya nggak perlu kalau minum doang nggak makan ya. Tapi RDC juga alhamdulillah kemarin waktu di bulan November itu udah main di nasional juga. Ya bener banget. Serena Salah satu ya. Jadi kita beliau undang ini walaupun selanjutnya. cewek juga alhamdulillah mental baja. Memang baja ya. Kayaknya bisa tanding sama saya tuh. Cuman kita beda, nggak beda usia sih, kita seumuran. Iya. Percaya. Alhamdulillah beliau ini kemarin bawa perunggu ya? Bawa perunggu ke Cilegon. Nah, tanding di mana? Di Tangerang. Oh, Di Tangerang. Itu udah bukan nama Cilegon lagi, nama Banten. Oh, Banten. Banten, Benar, benar, udah jadi karena atlet nasional. nasional. Iya. Gimana sih kok kriterianya atau apa ya namanya bukan persyaratan ya supaya si anak-anak didik kos ini akhirnya bisa menjadi atlet bawa nama daerah akhirnya sampai ke nasional gitu. Bukan jenjang karir ya, jenjang prestasi kali ya. Iya. Yang pertama itu mungkin di latihannya aja dulu. Kalau misalkan si atlet ini rajin, ya udah pasti nanti kedepannya enak gitu. Karena pasti yang namanya pelatih ngelihat juga kan, udah sampai mana nih si atlet latihannya gitu kan. Kalau masih di situ-situ aja, otomatis nggak bakal kita bawa buat event-event gitu. Terus yang kedua jam terbang. Benar, jam terbang. Makanya kita sama nyari-nyari event juga kan buat jam terbang si atlet ini. Jadi kalau udah banyak jam terbang mah enak. Udah terbiasa, Udah gitu kan, terbiasa. mentalnya juga. Biasanya kalau dari mereka yang mengajukan atau dari pemerintah daerah yang mengajukan, mencari gitu. Kalau untuk event resmi itu dari pemerintahnya. Enggak pastinya untuk menjadi atlet. Jadi atletnya. Oh, untuk jadi atletnya. Buat Buat jadi bisa jadi atlet nasional atau jadi atlet daerah itu tadi gitu. gimana sih gimana? Iya gini. Gimana? Kan ini kan biasanya kan masih jadi biasa nih ya, Ya, masih supaya kan ini dari pemerintah daerah nih, contohnya Cilegon nih ya. Dari pemerintahnya sendiri yang mencari untuk mencari atlet lah gitu, atau memang dari RBC-nya yang mengajukan ke pemerintah gitu. Oh iya. Mungkin emang namanya kita dari klub gitu ya. Iya. Jadi kita yang mencari ke pemerintah. Kita yang mengajukan. gitu ya. Inisiatif kita sendiri juga. Iya. Karena kita dari klub. Kecuali kalau kita misalkan dari pusatnya langsung dari pengcapnya gitu. Baru. Oh gitu. Oh, bisa di Iya, selingkuhin. Siap. Ini juga aman kok. Mas. Aman. Makan dulu. Ren. Makan ya. Ya kan kemarin habis tanding nih mengurangi stres. Nah, Farel yang harus tadi. Kayak sekarang harus banyak makan nih. Iya, udah diet kemarin. Iya, terus. Gipang.
Gigitan singkong itu coach. Singkong, mantap. Beda dari yang lain ini, singkong. Kan biasanya dari ketan ya? Iya. Ini Ini dari ketan. Singkong. gigitan singkong dapur Pak Epong. Pak Epong. Nih Farel setelah tanding nih. Apa yang kamu rasain? Capek, pengennya tidur gitu. Capek, pasti capek, tidur, dan setelah itu juga ada kebanggaan juga sih. Kita bisa membanggakan sama suatu kemenangan kita kemarin. Terus juga kayak bisa makan enak juga, jadi kayak bebas gitu. Terus setelah itu BB itu langsung naik, berat badan langsung naik, makanya udah gak karuan juga makannya, balas dendam. Jadi itu pantangan atlet juga itu di berat badan. Jadi sebelum tanding itu pasti ada penimbangan dulu. Jadi sebelum nimbang itu biasanya persiapannya itu pasti nurun berat badan itu berat kan. Jadi harus mertahanin juga. Jadi kalau udah penimbangan itu udah leluasa, udah enak banget. Jadi mau makan seenaknya juga nggak apa-apa. Nih kan aku lihat tuh kemarin ya sebelum tanding itu kan paginya ada persiapan apa aja sih Dok? Dari mulai penimbangan badan, terus pemeriksaan kesehatan apa aja? Iya, jadi untuk yang event kemarin, yang pertama itu ada verifikasi dulu. Verifikasi atletnya. Data mereka. Ya, data, kemudian penimbangan, terus ada preskon dan Apa face off. tuh? Face off Jadi, itu ya, ketemu kan. Nah, iya, Benar, face buka. off, yang face off. Oh, Terus yang terakhir ada cek kesehatan. cek kesehatan. Iya. Tapi dari itu misalnya ada yang gugur nggak dari pas pemeriksaan itu ternyata mereka nggak bisa ikut tanding gitu, ada? Alhamdulillahnya nggak ada semua, pada bisa, Pada bisa sehat lah ya. Iya, jadi pada menjaga semua buat persiapan itu. Persiapan. Tapi pengalaman kau sendiri ada nggak di saat udah mau tanding persiapan itu ternyata Gak bisa main. nggak bisa main gitu? Ada pernah, cuma memang bukan saya ya, Iya, biasanya ada aja. Mm. Waktu itu pernah juga ya junior saya, termasuk saya waktu itu megang juga sih. Ada yang nggak bisa karena berat badan lebih, jadi masuknya over. Biasanya ada ini nggak sih, maksudnya dikasih renggang bisa lebih dari berapa gitu? Nggak apa harus memang pas segitu? Pas segitu. Tergantung eventnya. Kalau eventnya event resmi biasanya ngasih keringanannya itu paling sampai di 5 ons aja. Misalkan kita di 58, nah minimal 58,5. Nah setelah itu masih 58 bisa? masih bisa, itu masih Tapi keringan. udah lebih dari situ udah. Udah bisa, iya. Tapi kalau event kemarin kita yang open itu kita ngasih keringanannya sampai 2 kilo. Oh, 2 kilo. Masih bisa. Karena balik lagi kan kebanyakan yang pemula. Gitu. Dietnya juga nggak gampang. Iya. Terus juga untuk orang yang daftar yang masih di bawah umur itu juga masih ada surat izin dari orang Surat tua. izin orang tua. Itu wajib juga. Berarti di usia di bawah 17 17 tahun. tahun. Iya, ada surat izin dari orang tua. izin Nah, dari orang tua. itu. Supaya kalau ada apa-apa orang tuanya tahu ya. Benar. Iya. Nih, aku mau nanya lagi nih masalah kemarin yang itu ya, yang jatuh-jatuh itu ya. Gimana tuh kan? Apa ya menghadapi itu terus treatment itu apa anak-anak dari panitia sendiri udah diedukasi dulu gitu ketika ada kejadian ini seperti ini gitu. Sebenarnya ya itu sih kita persiapannya kan memang nggak pengen gitu ya sampai kayak gitu mah. pasti, Cuma ya. yang namanya musibah kita nggak Pasti tahu. ada aja kan pasti kan. Iya, jadi memang kita sebenarnya takut juga sih itu sampai kejadian kayak gitu. Makanya kan kenapa kita bener-bener maksudnya yang namanya BPJS di nomor satu kan itu. Karena buat si atlet itu kalau ada musibah kayak gitu. Hal yang tak terduga gitu. Iya. Jadi memang kita serahkan semua keamanannya ya ke BPJS. BPJS. Benar. Tapi ada nggak dari orang tuanya gitu yang aduh kok jadi begini gitu yang ada sedikit nuntut komplain gitu gitu. ya. Oh, Oh, aku men. jadi gitu. Ada nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada. Ada. Kita juga malah banyak lebih yang memuji event kita. Yang Gitu. mengapresiasi. Yang itu baik banget. Dari komen-komen atau dari balasan dari DM gitu. Ada yang nanya kayak kapan lagi ada Vol 2, ini gimana pengen daftar lagi, ini eventnya bagus, seru, itu suatu kebanggaan juga ya Bang ya. Capek dari kita tuh terbayarkan. Terbayar. Benar banget. Iya.
Jadi mungkin nanti kalau event yang kedua bisa lah ya. Boleh Bisa banget. sama dengan kita nih. Iya. Siapa aja? Bisa lah Bu ya. Asal nggak jadi tim itu ada medis aja. Medis. Seru sih, seru gitu ya. Mungkin akan ada untuk ke volume 2 di rencananya nih Coach. Mau ada kategori apa yang Iya. lebih menantang gitu? Pengennya sih ya itu nambah ke influencer juga. Itu. Jadi biar lebih menarik juga. Gitu. Biar orang-orang yang dari sosial media dari luar bisa menonton gitu. Itu sih emang sekarang cara Jitu buat ramenya itu dari influencer. Benar banget. Biar dikenal gitu ya. Iya, dikenal juga eventnya event ini, influencer ini main di event ini gitu. Itu sih. Jadi memang cost untuk ini juga harus lebih besar lagi ya. Bisa. Gitu. Seru nih. Iya seru banget tuh. Next Mau time. ikut? Ayo. Boleh Ayo. coba. 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 Itu ada terakhir nih dari aku. Ada pesan nggak dari BEC itu buat anak-anak muda gitu ya? Buat memulai karirnya sebagai petarung gitu hingga profesional gitu ke depannya. Dengan maksud apa ya? Untuk yang masih ragu lah buat ke depannya gitu, buat masa depannya untuk ikut ini nih misalkan event RBC nih. Saya masih ragu lah, ntar masa depan saya gimana gitu, masih ragu gitu. Gimana buat ngebantah hal tersebut gitu Bang? Ya, Coach. Untuk membantah hal tersebut Iya. dari untuk anak muda. Anak muda. Oke, mungkin untuk anak muda yang sekarang mungkin banyak bisa ngelihat juga di TV-TV gitu ya. Iya. Jadi lagi rame juga nih boxing. Iya. Daripada kalian ini habis tawuran di jalanan. Jadi yang nggak bener yang akhirnya bisa mencelakakan diri sendiri gitu. Lebih baik disalurkan bakatnya ke boxing gitu. Udah jelas lagi ya jenjang karirnya Iya, ya. alhamdulillah gitu. Jadi memang teman-teman geng LSM harus mencari juga camp yang memang harus jelas lah ya. Iya, harus jelas juga. Nih, gitu. Ikut pertandingan pun juga harus benar-benar lihat nih yang bikin siapa gitu ya. Iya, Mas, betul, ya. Karena kebetulan kan camp RBC ini di bawah naungan Pertina juga. Pertina. Iya. Jadi aman. Aman. Jadi aman. Jadi kita mungkin apa sih untuk atlet RBC ini bisa disalurkan nanti untuk event-event yang resmi juga gitu. Jadi orang tua pun juga nggak khawatir ya Coach ya. Nggak Kalau khawatir. kayak ikut pertandingan di RBC. Gitu, Faiz. Iya. Nanti kita coba datang ke sana. Saya juga belum sempat ya Coach ya. Kita datang Kita tunggu. Gitu, insya Allah nanti. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih. Semakin karyanya semakin Amin, banyak, amin. rajin-rajin latihannya. Mas Faisal juga diberi kesehatan, kesabaran untuk melatih Siap. anak-anak didiknya. Salam buat teman-teman di sana. Siap. Faiz, Oke. Sudah? Cukup sekian ya dari podcast LSM listening Jadi- sosial media. teman-teman yang mau berminat dan pengen latihan boxing bisa datang langsung ke REDC di mana Coach? Di mana, Tempatnya? Stadion Seruni. Stadion Di Seruni. lantai 3. Bukan cuma untuk teman-teman di Cilegon aja, tapi di manapun ya Coach. Ya, di luar Cilegon pun kita menampung juga. Dan coachnya ini memang udah atlet nasional. Terjamin lah ya. Jadi buktinya ini dari salah satu hebat atletnya nih ya. Udah kita datangkan langsung nih. Oke, teman-teman di LSM, kita tutup ya. Kita tutup ya. Sampai ketemu lagi Di di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.